masyarakat itu memang di warung-warung itu loh, kepala desa lagi, kepala desa lagi. Ya. Ini enggak, DPR itu kerja baik kah sudah? Lalu kepala dinas atau SKPD kerja baik kah sudah? Atau mereka baik dalam menyembunyikan kejahatannya? Nah itu bang. Menurut ulun, maksudnya ketika memang kepala desa ini memang bermasalah, mereka diberikan ruang untuk mengembalikan terlebih dahulu. Ada space berarti. Kalau mereka nggak bisa mengembalikan, baru dilakukan tindakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Kata. Kita hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial. Pekerjaan beliau ini mirip dengan sifat-sifat perempuan lah. Pekerjaan beliau itu dia akan menolak semua pembelaan kita ketika kita bersalah. Beliau adalah Kajari Tapin, Kepala Kejaksaan Negeri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana bang kabarnya bang? Baik, alhamdulillah. Gimana di Tapin bang? Sudah berapa lama Pian? Ulun ini kurang lebih 11 bulan. 11 bulan. Terhitung melaksanakan tugas tanggal 15 Maret tahun 2022. Persis. Iya. Tapi bener bang, bahwa memang seorang jaksa itu memang kalau kita lihat di televisi dan sebagainya, dia selalu menolak lah semua pembelaan dari tersangka. Yang pasti saya bisa jelaskan bahwa jaksa itu adalah prosesnya adalah penuntut umum, kemudian dalam hal ini adalah proses pembuktian. Yang pasti adalah yang mana kita dalam tahapan penuntutan di persidangan kita harus membuktikan kesalahan daripada terdakwa itu sendiri. Berarti agak kurang benar berarti. Ya kan? Kita mendakwa. Gini bang, katanya sampean ini aslinya orang Hulu Sungai bang? Hulu Sungai, betul sekali. Kelahiran mana bang? Kelahiran saya kebetulan karena ini saya ceritain dulu. Iya. Jadi bapak kita ini kebetulan jaksa juga. Saya lahirnya numpang di Sampit, Kalimantan Tengah. Bapak sama ibu aslinya Amuntai. Karena bapak kita tugasnya di Sampit, kemudian pada tahun 1978 bertugas di sana, lahirlah kita. Tapi pada dasarnya abah sama mama adalah Amuntai. Jadi bisa dikatakan orang Hulu Sungai. Cuma numpang lahir di Sampit. Numpang lahir di Sampit. Gitu. Berarti kalau bapak jaksa pernah menjabat sebagai apa bang? Terakhir beliau adalah asisten perdata tata usaha negara di Kalimantan Tengah. Jadi sampean ini mengikuti jejak dari ayah berarti. Sepertinya lihat jejak, kemudian ada keinginan, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah sudah 6 bulan. Tapi nenek masih ada bang? Nenek orang tua ayah masih? Nenek masih ada dari ibu. Masih ada di Amuntai. Acil masih? Bibi masih ada. Masih ada. Berarti masih bisa dong ini bahasa Hulu Sungai dan sebagainya. Bisa bahasa Hulu Sungai. Saya pernah sekolah di Kandangan juga sempat. Pernah? Iya. Di mana bang? Kelas 2 SMA sempat waktu itu bapak kita. Nah ini kan numpang terus nih, terus. Bapak kita tugas di Kandangan. Kemudian kelas 2 SMA saya di sana. Kelas 2 SMA di SMA 1 Tibung Raya. Iya bang, ulun mendengar ceritanya itu agak cukup salut bang. Soalnya mungkin cuma sedikit ada orang Hulu Sungai yang menjadi pejabat di kejaksaan. Cuma sedikit bang, sampai jadi Kajari kan. Apalagi masih berapa umur Pian bang? Masih muda kan? 44, hampir sama dengan Pak Kapolres. Nah kan masih muda, artinya kan masih ada harapan. Jaksa tinggi. Di Tapin bang, gimana bang? Apakah cukup banyak masalah? Apakah ada hal-hal yang menarik dari perkara-perkara yang Pian tangani? Sejauh ini semenjak saya menjabat sebagai Kajari ya bang, bahwa dalam hal ini pun juga perkara-perkara saya pikir relatif sih. Relatif, cuma ada beberapa perkara penting. Hal-hal tersebut saya pikir juga tidak ada permasalahan. Contohnya bang seperti apa bang? Perkara-perkara yang penting? Yang penting itu yang mungkin yang sebagaimana contoh yang menarik perhatian masyarakat.
menarik perhatian masyarakat, melibatkan suatu tokoh masyarakat itu merupakan hal-hal juga perkara penting. Pernah Bang? Ada? Saya menanganin, mungkin kita flashback ke belakang, itu saya pernah menjadi kepala seksi tindak pidana umum lain, kan banyak sekali perkara-perkara penting. Ada beberapa hal perkara yang dulu seperti Karnopen, kalau kita orang Hulu Sungai mengatakannya Jinet ya. Jinet, ya. Nah, seperti itu. Gini Bang, kalaunya Kejaksaan Tapin sepengamatan Ulun kan, ini memang murni dari Ulun bahwa ada 3 program yang mungkin cukup menarik. Pertama, rumah restoratif justice. Ya, wadah kabar baik. Betul. Yang kedua, adanya usulan tentang pembangunan tempat rehabilitasi narkoba. Yang ketiga, di Tapin pun ada juga penanganan kasus korupsi. Ya. Nah gini Bang, Ulun mulai dari kasus korupsi, dari yang terakhir. Banyak sekali lah. Banyak banget. Ini agak luar biasa. Terus gimana pertanyaan? Gini Bang, gimana? Kasus korupsi kita ini sepengetahuan Ulun, adalah beberapa kepala desa yang memang terjerat kasus korupsi. Kan agak miris Bang. Betul. Agak memperhatinkan bahwa di tingkat bawah yang harusnya mereka mengayomi masyarakatnya dan mereka cukup dekat dengan masyarakat, tapi mereka melakukan tindakan korupsi. Dana desa kan Bang? Ya. Nah dana desa itu Bang, kira-kira apa sih motif dari tersangka korupsi ini? Kita sebagaimana kita ketahui ya Bang, bahwa juga desa ini sudah menerima suatu dana dari pusat, sangat luar biasa. Mungkin kalau untuk di Tapin ini sekitar 1,1 antara 1 sampai 1,5 miliar untuk mengenai tata kelola atau mengenai anggaran dana desa, bisa berupa fisik maupun yang lain-lainnya. Nah, bahwa dalam hal ini pun juga sebagai seorang kepala desa, sebagai kepala umum desa mendapatkan uang sejumlah sebesar itu, dia pun juga dalam hal penggunaannya pun juga itulah namanya pun juga pikiran daripada kepala desa kan macam-macam gitu Bang. Maksud saya dalam arti adalah dia tidak bisa mengelola dengan baik bahwa peruntukannya untuk desa, tapi ada juga yang beberapa sebagaimana tadi Abang katakan bahwa dia untuk kepentingan dia pribadi. Itulah yang juga membuat adanya suatu potensi tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebenarnya kalau dia dikelola dengan secara baik, bahwa peruntukannya sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, dia tidak akan tersangkut terhadap itu. Nah justru itulah sehubungan dengan pertanyaan Abang tadi, ada beberapa termasuk juga RJ, itu pun saya kaitkan juga. Ini kan menyambung antara pertanyaan Abang dengan jawaban kita pun menyambung. Saya kaitkan dengan RJ. RJ sendiri adalah suatu pemulihan kembali seperti keadaan semula. Wadah RJ atau tempat restoratif justice. Itu tidak saja untuk memperbaiki dari atau mengkonsultasikan terhadap tindak pidana umum, tapi orang bisa mengetahui pelayanan apa saja yang nanti bisa dikomunikasikan atau ditanyakan. Apa sih misalnya seperti ini, apa sih yang tata kelola yang bagus kita? Sebenarnya kan juga begitu dari sisi situ. Kemudian dari sisi dari kejaksaan juga dengan pendampingan sendiri, kita pun juga dalam hal ini juga melakukan suatu pendampingan MOU dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah PMD ya, pemberdayaan masyarakat desa. Kita memberikan akan sosialisasi mulai daripada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pengawasan itu. Keuangan desa. Ya itu kita lakukan pendampingan. Ini sudah kita lakukan. Pendampingan seperti itu. Itu dari satu seksi dari bidang perdata dan tata usaha negara. Satu lagi yang kita lakukan akan berjalan ini adalah jaga desa. Jaga desa atau Mohon maaf Bang sebentar Bang. Ya. Katanya mic-nya lebih didekatkan Bang. Oh iya. Iya. Begini ya. Iya Bang, ya Bang. Oke Bang. Jadi satu lagi adalah jaga desa. Jaga desa itu adalah leading sektornya ada intelijen. Bahwa dalam hal ini untuk melakukan jaga desa adalah pengertian kita orang Hulu Sungai untuk jaga desa itu intinya menjaga ya kan begitu. Menjaga. Nah, jadi intinya Intel masuk ke situ dalam upaya preventif sama dengan Datun. Upaya pencegahan supaya jangan sampai ada potensi kerugian negara itu yang dilakukan oleh oknum atau ABC yang dilakukan itu supaya kita benar, jalannya benar.
Seperti itu. Jadi memang berarti Kejaksaan Tapin ini telah melakukan upaya memang dari hilir sampai hulu. Itu yang kita lakukan. Gini Bang, tadi kan pertanyaannya gini, bahwa masyarakat itu memang di warung-warung itu kepala desa lagi. Ya. Ini enggak DPR itu kerja baik kah sudah? Lalu kepala dinas atau SKPD kerja baik kah sudah? Atau mereka baik dalam menyembunyikan kejahatannya? Nah itu Bang. Yang pasti dari kejaksaan adalah tidak pandang bulu, tidak cuma hanya kepala desa. Baik SKPD sendiri pun juga apabila dia tersangkut suatu tindak pidana, kita pasti akan lakukan penegakan hukum. Dan itu saya pastikan. Misal gini Bang, misal ada masyarakat yang menemukan, ya, kira-kira gimana Bang? Apakah bisa mengadukan ke kejaksaan? Nah itu maksud saya tuh bagus sekali pertanyaan abang sendiri, bahwa kita ada Labdumas, padahal sudah kita sosialisasikan mengenai Labdumas. Laporkan kepada kejaksaan, kita akan telah. Saya pastikan, apalagi saya orang Banua kan begitu. Iya kan? Kemudian saya juga konfirmasi juga apa yang kita lakukan juga kemarin, penyidikan juga ternyata juga bukan juga dana desa, nyatanya penyidikan terhadap penggadaian. Kita lakukan penyidikan, ya kan, sampai proses sampai inkrah. Itu sudah kita, bukan kepala desa. Nah, kepala desa ini sendiri, kenapa yang kita lakukan penyidikan, yang kemudian yang barusan tadi kita lakukan penyerahan tahap 2. Pada saat proses penyelidikan, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tapin beserta dengan jajaran sudah berkoordinasi dengan inspektorat untuk dalam hal pengembalian. Oh jadi maksudnya gini? Sudah. Kalau menurut Ulun, maksudnya ketika memang kepala desa ini memang bermasalah, mereka diberikan ruang untuk mengembalikan terlebih dahulu. Ada space berarti. Kalau mereka nggak bisa mengembalikan, baru dilakukan tindakan hukum. Iya. Oh iya. Kasuistis ya, karena berhubungan kasuistis. Berapa nilainya, seperti apa kita lihat dari segi sosiologis, seperti itu juga. Kita kemudian mengambil sikap, tapi preventif kita ada. Ya seperti saya bilang, preventif adalah melakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap para kepala desa. Kita sudah upaya preventif bahwa jangan melakukan suatu tindak pidana, ada potensi kesalahan administrasi bisa merupakan pintu gerbang menuju tindak pidana korupsi. Hati-hati terhadap itu. Kita lihat seperti apa kepala desa. Makanya saya juga secara pribadi miris, tapi kita sudah melakukan upaya preventif, upaya persuasif. Persuasif dalam hal ini adalah untuk mengembalikan dana tersebut. Jangan sampai saya juga dibilang bahwa sebagaimana tadi bilang bahwa kita melakukan penyidikan kepada kepala desa saja. Enggak. Saya bisa katakan enggak. Artinya ada juga selain daripada kepala desa. Nyatanya kita barusan juga sampai inkrah kan, mengenai penggadaian. Pengadaian sampai inkrah. Itu mungkin yang kurang diketahui masyarakat. Ya, itulah perlunya dengan podcast seperti ini. Iya kan, ada masyarakat ya gitu ya, Bang. Betul. Mereka melihatnya kan, kalaunya kepala desa kan memang bersentuhan langsung dengan mereka. Mereka pasti tahu, isunya pasti menyeruak walaupun nggak masuk media. Hari ini dalam 11 bulan Pian menjabat, Bang, berapa sudah yang kasus korupsi yang kayak kepala desa dan sebagainya ini Pian tangani, Bang? Kasus korupsi 2. Tahun 2022 kita ada 1. Ada satu ya, yang kita tanganin ya, bukan dari Polres. Saya dulu yang kita tanganin. Yang kita tanganin, kemudian pada tahun 2023 ini ada 1. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama saya akan mengundang teman-teman. Bukan sekarang kan begitu. Ya. Kita lanjut ke soal rumah rehabilitasi, Bang. Katanya Kejaksaan Negeri Tapin ini mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat rumah rehabilitasi. Gimana, Bang? Sudah, Bang? Sampai mana? Ya. Jadi proses ini kalau misalnya RJ kita namakan adalah wadah babar baik sebagaimana kultur dari budaya Tapin. Kalau bahasa Banjar wadah babaikan. Kalau Tapin wadah babar baik kan begitu. Itu wadah orang damai. Nah, sekarang itu dalam hal menyangkut suatu tindak pidana umum.
Narkotika, ini saya jelaskan dulu, narkotika adalah lex spesialis. Dalam hal ini adalah undang-undang yang tersendiri ya. Ya kan, jadi undang-undang berdasarkan 35 tahun 2009 bahwa juga narkotika ini kan di dalam suatu penjelasan juga ada yang penyalahgunaan maupun korban narkotika. Nah, selama ini yang kita tahu adalah kalau misalnya ada suatu putusan hakim pasti akan, kalaupun juga dia dinyatakan sebagai korban atau penyalahgunaan narkotika, pasti akan dilakukan rehabilitasi di Sambanglium. Atas dasar itulah kenapa kita tidak di TAPIN ini. Nah, dengan dasar itu kemudian ada pedoman 18 tahun 2021 yang mengatakan yang mengenai penghentian penuntutan juga berdasarkan restoratif justice juga, bukan tindak pidana umum tapi penghentian penuntutan berdasarkan RJ narkotika, intinya begitu loh. Kita hentikan berdasarkan RJ ini, adanya balai rehabilitasi kita bisa merekomendasikan juga berdasarkan hasil asesmen daripada BNN. Nah, justru dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, kita pun juga ada suatu titik cerah bahwa itu adalah orang-orang yang ini tidak semua, intinya kan tidak semua dia adalah pengedar, melainkan juga mungkin ada orang yang coba-coba untuk memakai narkotika. Kenapa harus dihukum juga ke rutan gitu loh? Ya ulun setuju bang soal itu bang, gitu. karena gini bang, Ya. ulun setuju dengan pendapatnya beberapa ahli bahwa menyatakan kalaunya dia pecandu, kalaunya dia pemakai, itu dia adalah korban. Ya, betul. Ulun setuju soal itu. Betul. Nah tapi resikonya kan ketika misalnya kita punya apa rumah rehabilitasi, Ya. lalu misalnya ulun membayangkan ini bahwa Kejaksaan tapi nantinya akan ada MOU dengan PN betul. bahwa menyatakan setiap korban yang dinyatakan korban ini akan diputuskan untuk masuk rehabilitasi. Ya. Nah tapi yang ulun bayangkan ini bang, ini akan ada celah hukum ketika misalnya ada oknum penegak hukum misalnya memperjualbelikan itu, entah di tingkatan mana lah, kan bisa di tingkatan yang pertama yang menangkap atau yang memproses dan yang memutuskan. Nah itu kira-kira gimana bang? Biar menjawab itu. Di dalam untuk memenuhi suatu kriteria pecandu atau penyalahgunaan narkotika ada beberapa kriteria. Misalnya seperti ini, dalam SEMA sendiri mengatur bahwa kita pun juga bahwa yang bersangkutan juga tertangkap tangan. Tidak boleh juga melebihi daripada 1 gram. Kan seperti itu. Ada jadi bandar itu tidak semua. Jadi yang bisa kita klasifikasikan sebagai bandar, dia mempunyai barang lebih 1 gram. Iya. Kalau di bawah itu bang? Iya. Kalau misalnya penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan, dia mengkonsumsi, kan namanya penyalahgunaan. Dia juga kriterianya juga dia pada saat itu juga tertangkap tangan. Kemudian ada hasil asesmen, nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim asesmen terpadu. Tidak sembarang yang menyatakan bahwa dia adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Jadi ada hasil daripada tim asesmen terpadu yang mana semua itu juga dari BNN, dari psikologi, dari psikiater, kemudian dari kedokteran, kemudian dari kejaksaan, tim itu semua gabungan. Nah, jadi ada suatu rekomendasi. Jadi bukan sembarangan. Dia sebagai korban penyalahgunaan. Yang mungkin bang, yang miss dari pemikiran ulun pribadi itu, takutnya bahwa misalnya penyidik yang menentukan ini masuk 112, ini masuk 114, bukan. Atau jaksa misalnya, bukan berarti. Memang ada asesmen dari BNN, psikolog. Asesmen dari BNN itu terdiri dari tim asesmen terpadu, itu terdiri dari unsur kejaksaan, BNN, kepolisian, maupun dari kesehatan, semua unsur di situ. Itu nanti ada psikiaternya atau psikolognya untuk menanyakan terhadap mengasesmen terhadap yang bersangkutan. Jadi nggak sembarangan bang lah. Jadi itulah makanya mendasari kita. Ini kan belum ada nih. Cuma maksud saya adalah satu, kenapa nggak ada di tempat kita gitu loh. Jadi kan lebih memudahkan pada saat nanti pedoman 18 yang kita itu kan kita bisa menghentikan penuntutan tanpa melalui proses pengadilan juga. Kalau dulu adalah bisa langsung proses pengadilan, kemudian putusan majelis hakim untuk rehabilitasi. Tapi kalau di kita bisa langsung hentikan
kita langsung hentikan pada saat proses penuntutan. Itu pedoman 18. Dengan dasar ada asesmen dari Ada asesmen, salah satunya asesmen. Ada beberapa kriterianya dalam pedoman 18 itu. Iya. Intinya seperti itu. Tapi gini Bang, kalau kita Hmm. lihat dari kasus, apakah memang Tapin ini perlu Bang adanya pusat rehabilitasi ini? Ulun nggak terlalu tahu, cuma ulun tahu bahwa di Rutan Rantau itu 70% kasusnya narkotika. Cuma sebatas itu. Nah, ulun nggak tahu kalau misalnya dalam 1 tahun ada berapa yang memang dia penyalahgunaan. Sebenarnya intinya sebagaimana tadi Abang ketahui bahwa banyaknya perkara dari 100% 70% narkotika. Dan saya yakin mereka bukan saja semua adalah pengedar atau yang memiliki. Mesti di antara mereka pasti ada penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan narkotika yang hanya coba-coba saja. Cuma tinggal semua adalah itikat baik dari semua stakeholder. Semua, saya nggak bisa berjalan, bahwa kejaksaan nggak bisa berjalan, harus ada dukungan. Tapi alhamdulillah, tapi sudah didukung kita. Sudah ini Bang, sudah proses ini sudah berjalan mengenai badan rehabilitasi. Sekarang tinggal mekanismenya seperti apa, bernaung di tempat siapa, itu yang progres terakhir. Seperti itu. Tapi kalau ulun pikir Bang, di samping kita bisa menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dengan lebih baik, dengan adanya pusat rehabilitasi ini juga kan kita bisa menumbuhkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Nah, tapi tinggal pengelolaannya. Apakah sumber daya kita mampu, Bang? Kira-kira? Adanya kemauan, saya yakin sekali. Apalagi juga dengan sinergitas kita, persetujuan daripada pemerintah daerah sendiri untuk mendukung apa yang menjadi kiat kita. Mampu. Kenapa jadi saya lihat mampu? Saya ambil contoh. RJ, rumah RJ, nyatanya juga terbentuk. Ya kan? Kita juga kemarin melakukan restoratif justice dengan 2 perkara. Kita hentikan tanpa melalui proses pengadilan. Kita hentikan di kejaksaan. Kemudian juga kita melakukan MUU dengan pemberdayaan masyarakat desa. Berarti kan pemerintah daerah bersama-sama kita mempunyai suatu keinginan yang kuat supaya meminimalisir potensi-potensi kerugian kerugian negara, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Di mana Bang rencananya pusat rehabilitasi ini Bang? Rencana kemarin dari hasil pembahasan kita adalah Rumah Sakit Datu Sanggul yang lama. Mungkin ada sebagian diberikan suatu space atau suatu tempat nanti buat itu. Nah, tinggal mekanismenya seperti apa. Apakah bernaungnya di dinas kesehatan ataukah bernaungnya pada dinas rumah sakit. Dalam waktu dekat insya Allah nanti kita akan pembahasan kembali. Kalau yang ulun sebutkan tadi Bang, kalaunya misalnya ini kan sudah proses, setahu ulun sudah penganggaran, kemarin sudah diputuskan anggarannya sekian, kurang ingat ulun. Tapi seandainya sudah selesai, ini memang akan ada rencana kerjasama dengan PN kah, atau misalnya pian kerjasama dengan kejaksaan satu hulu sungai, kan itu malah baik. Bisa memungkinkan. Kenapa? Kalaupun juga misalnya kalaupun juga ada suatu korban penyalahgunaan narkotika kemudian dihentikan berdasarkan pedoman 18 di kandangan, kenapa dia harus juga di Sambang Lihum? Kenapa nggak di tetangga di sebelah kita? Bisa. Itu nanti kita akan bicarakan dengan stakeholder terkait pemerintah daerah. Tapi gini Bang, itu kan kalau dia masuk ke ranah sudah ketangkep tangan lah, dia ketangkep karena mengonsumsi narkoba atau dan sebagainya lah. Nah ini misalnya, ulun ini misalnya Bang, bukan ulun enggak lah, bisa ulun jamin. Ulun sebagai pecandu narkoba misalnya, lalu ingin melakukan rehabilitasi. Nah ini kira-kira nanti regulasinya akan kemana Bang? Apakah ulun bilang ke kejaksaan kah, atau ulun langsung ke BNN kah? Kira-kira gimana itu Bang? Nah, kemarin juga sempat dibahas, itu namanya adalah melakukan suatu rehabilitasi secara sukarela. Intinya kan begitu, mandiri secara sukarela. Nah, itu pun juga mekanismenya nanti akan diatur. Itu diatur. Apakah nanti bisa di tempat balai rehabilitasi kita, ataukah yang selama ini adalah orang nanti, kalau misalnya selama ini yang kita ketahui adalah dia melakukan dia mempunyai keinginan sukarela untuk
rehabilitasi. Hmm. Berarti kalau di Sambanglihum dia langsung ke rumah sakit Sambanglihum, kan Heeh, begitu? Karena di situ ada heeh. pusat penanganannya, kan begitu, Hmm. iya kan? Nah itulah yang kemarin juga kita bahas. Seperti apakah dia merupakan yang sukarela juga termasuk ke dalam situ, ataukah hanya yang dalam proses penyidikan dia tertangkap, dia merupakan suatu korban penyalahgunaan narkotika dengan beberapa kriteria bla 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 bla. Kemudian pada saat proses tahap 2 kita lihat lagi, kita lakukan suatu pemeriksaan tersangka dan barang bukti. Apakah dia memenuhi kriteria terhadap, kita akan tempatkan dia yang bersangkutan itu ke balai Berarti rehabilitasi. masih belum diputuskan lagi. Insya Allah dalam waktu dekat seperti apa? Apakah termasuk sukarela yang istilahnya saya mau melakukan rehabilitasi Ya, secara sukarela, ya, kan begitu ya gitu kan? ya bang. Itu. Masalahnya Seperti itu. misalnya gini bang, Mm, ulun membayangkan mm, akan banyak orang tua di Tapin ini mm. akan datang ke pusat rehabilitasi itu untuk mengantarkan anaknya Iya bang. betul, betul. Karena gini, sekali lagi ulun sering diskusi dengan kawan-kawan itu Mm, bahwa Tapin ini daerah pertambangan. Iya, Tapin ini juga daerah perlintasan. iya. Satu daerah dengan Mm, tipikal seperti ini kan, memang banyak mengonsumsi narkoba biasanya. Pengonsumsi narkoba itu lumayan banyak, Bang. Lumayan banyak, Heeh. betul sekali. Nah, tinggal lagi kita itu tadi, Bang. Mudah-mudahan bahwa keputusan nantinya orang yang sukarela ini dapat ditampung nanti. Siap, siap. Itu masukannya bagus, bagus. Jadi tidak saja intinya dalam proses melalui hukum, tapi secara sukarela orang ingin melakukan penyembuhan terhadap Iya, dia, kan Bang. begitu. Oh, iya. Insya Allah kita dalam waktu dekat kita akan rampungkan semua ini. Saya juga berharap selama kita di sini itu sudah balai rehabilitasi itu sudah terwujud begitu, ya kan? Itu yang kita akan lakukan. Berarti pengerjaannya kapan, Bang? Ya, Pengerjaannya kapan ini? pengerjaannya maksudnya pengerjaan bangunannya atau pengerjaan apanya? Pengerjaan bangunannya Oh, maksudnya. bangunannya kita kan sebagaimana tadi saya sampaikan, ada beberapa tempat di rumah sakit Datu Sanggul yang lama. Iya, Kan iya, itu iya. sudah ada tempatnya. Sudah ada. Nah, sekarang tinggal penanganannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Hmm. Sebagaimana tadi Abang bilang bahwa ada penganggarannya kan sudah. Heeh. Supaya jangan sampai terhadap penganggaran itu jangan sampai menyalahi ketentuan Iya, juga. iya, Kan iya. begitu. Itu intinya. Nah, tapi ulun pikir gini, Bang. Hmm. Tapi ini kan kalaunya dokternya misalnya atau Hmm. ahli psikolognya Iya. misalnya, kita ada nggak punya itu, Bang? Ada Ada. kita ada. Artinya kita nggak perlu nyari sampai keluar Ya, daerah dan seperti itu. sebagainya. Ada. Yang pasti juga dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, dari organisasi, dari kepolisian kemarin juga mendukung. Dari BNN juga waktu kita rapat kemarin. Oh, BNN ikut juga, Bang? Ikut. Itulah karena BNN sendiri nanti yang akan melakukan suatu, BNN kan leading sektornya BNN. Nanti yang assessmentnya kan di dalam BNN itu ada kita, ada kan begitu. Intinya semua stakeholder kita undang. Seperti itu. Oke, Bang. Kita lanjut ke rumah restoratif justice. Rumah lagi ya. Rumah restoratif Wadah justice. baik. Wadah baper baik. Ya. Kira-kira apa, Bang, penjelasannya? Ulun ada menangkap sedikit, cuma ulun maunya biar menjelaskan lah lebih rinci soal. Intinya saya nambahin dikit tadi agak berkurang. Kita pun juga untuk menetapkan seseorang itu untuk sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika itu pun juga kita melakukan ekspos ke Kejaksaan Tinggi, ekspos ke Kejaksaan Agung. Tidak langsung serta-merta bahwa Kejaksaan sudah menetapkan dia sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kita ada beberapa tahapan. Oke, balik lagi ke rumah restoratif justice, yakni adalah yang kita namakan adalah wadah baper baik ya. Jadi Perja nomor 15 tahun 2020. Saya jelaskan dulu adalah penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, yakni adalah penghentian penuntutan yakni berdasarkan keadaan pemulihan keadaan seperti semula. Pengertian daripada keadaan pemulihan kembali seperti semula adalah mengembalikan harkat martabat dia, kemudian harkat dan martabat dari korban, pelaku, dari masyarakat, stigma daripada masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa kriteria penghentian itu sendiri berdasarkan pasal 139 KUHP, yang mana bahwa sejak berkas perkara itu P21, perkara itu P21, P21 intinya begitu aja. dilimpahkan ke kejaksaan. Iya kan?
kemudian limpahkan kejaksaan, jaksa dapat menilai layak atau tidak perkara tersebut. Perkara tersebut naik atau tidak tuh jaksa jaksa nanti akan menilai. Nah, itulah celah juga pintu masuk sebagaimana landasan undang-undang kita. Untuk masuk sebagaimana kita menghentikan tanpa melalui proses pengadilan. Nah, kriteria terhadap penghentian penuntutan itu sendiri adalah bahwa perkara itu, tindak pidana itu tidak melebihi ancamannya 5 tahun. Kerugian adalah tidak boleh melebihi 2.500.000. Bukan merupakan pengulangan daripada tindak pidana. Bukan residivis lah, artinya begitu. Ya kan? Tapi ada lagi SE 01 yang mengatur 2021 juga bisa lebih daripada 2,5 juta. Misalnya perkara penipuan. Perkara penipuan, tapi intinya adalah dia tidak residivis, ya kan? Nah, itu kalau pengajuannya gimana caranya, Bang? Nah, pengajuannya begini. Jaksa nanti pada saat itu, misalnya ada beberapa suatu kriteria. Ya, anggap yang kayak perkara kemarin 362. 362 adalah pencurian biasa, kita anggap begitu. Yang ibu-ibu nyuri. Yang seorang laki-laki nyuri handphone kalau tidak salah. Laki-laki nyuri handphone. Nyuri handphone, kemudian nyuri handphone daripada seorang ibu yang ke apotek. Oh iya, Ya kan? Nah, itu sendiri pada saat itu ada suatu kriteria 362, berarti ancamannya adalah tidak lebih daripada 5 tahun. Kan begitu? Ya kan? Kerugian juga tidak melebihi daripada 2,5 juta. Dan juga pelaku tersebut adalah merupakan pengulangan residivis. Atau bukan residivis, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Itulah jaksa sebagai fasilitator. Jaksa sebagai fasilitator atau memfasilitasi antara pelaku kemudian dengan korban untuk mendamaikan. Itulah. Apa sih? Ini kira-kira nih pelaku nih minta maaf. Apa sih syarat-syaratnya minta maaf? Kita ini sebagai fasilitator. Tapi memang mirip dengan tradisi kita di daerah berarti. Itulah produk luar biasa yang kita harus pergunakan yang sudah dikeluarkan oleh Perja nomor 15 tahun 2020 ini. Gitu loh. Kemudian saya akan memaafkan tapi dengan syarat adalah dia harus begini-begini, dan itu pun juga disaksikan oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat kenapa kita hadirkan di situ? Nanti tokoh masyarakat tersebut akan memberikan suatu pandangan. Bagaimana sih kalau perkara ini dilanjutkan? Bagaimana sih lebih bagusnya kalian itu emang berdamai? Kan seperti itu. Itulah jadi intinya melibatkan seluruh para pihak. Keluarga korban, keluarga pelaku. Misalnya ada suatu kesepakatan sudah damai, kemudian disepakati perdamaian tersebut, saya pun selaku jaksa fasilitator atau yang lainnya selaku jaksa fasilitator akan melakukan ekspos kepada Kejaksaan Tinggi. Ekspos kepada Kejaksaan Tinggi, kemudian juga sesudah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi, kita juga akan ekspos langsung kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Sekarang sudah berapa, Bang? 2. Sudah 2. Kasusnya ibu tadi sama kasus yang mana, Bang? Yang pencurian pada perusahaan PT Antang ya. Antang Gunung Meratus. Kalau nggak salah kabel ya, kabel. Terhadap penadahnya. Nah, kalau untuk pencuriannya 363 karena pemberatan 7 ancamannya adalah 7 tahun. Nggak bisa dia? Ya bisa. Tapi kalau 480 ancamannya adalah di bawah 5 tahun. Apa sih Pak kepada pihak perusahaan Antang kita tanyakan seperti apa sih maunya? Kami maunya adalah begini Pak, biar kami mau aja berdamai, yang penting dia tidak mengulangi lagi begini bla 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 seperti itu. Tapi gini Bang, itu di mana sih kita melihat unsur keadilannya Bang? Misalnya nih Bang, kan ulun nyuri nih, lalu yang ini menuntut, ulun tuh yang nggak ngerti itu keadilan itu dari sisi mananya Bang? Apakah dari sisi korban atau dari sisi undang-undang atau dari sisi mana Bang? Nah sekarang kita lihat lagi juga dari mengambilnya, saya ambil contoh adalah mengambil tanpa izin sebuah HP seorang ibu, ya kan? Sekarang prosesnya adalah satu, dia juga latar belakang dari mengambil sendiri kita lihat. Kita sebagai jaksa fasilitator ngelihat keadaan dia seperti apa. Apa sih yang menjadi motifnya? Kita masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam sana itu jaksa fasilitator. Kemudian daripada ibu, maunya ibu ini seperti apa? Maunya ibu adalah pingin HP ku dikembalikan saja. Oh dia tuh sudah jangan ngulangin lagi, ya kan? Dari tokoh agama juga memandang stigmanya seperti apa. Kalau perkara ini lanjut bukan saja
bukan saja memperparah terhadap yang bersangkutan pelaku, nanti akan mungkin di dalam rutan dia akan tambah nakal, kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kan begitu, ada Heeh. kemungkinan. Kami memandang lebih bagus dengan adanya suatu perdamaian ini, toh ibu itu kembali juga HP-nya. Kemudian pelaku ini maaf dia perbuatan dia dimaafkan. Ya kan? Tokoh masyarakat juga memandang bahwa pasti nanti bukan saja dia sebagai seorang narapidana. Bisa saja dia, iya kalau misalnya dia akan bertambah nakal atau kemungkinan akan bertambah nakal kan. Atau ada kemungkinan juga dia akan bertambah canggih lagi kan begitu. Kenapa nggak kita bina gitu loh. Kan begitu. Nah itulah artinya daripada keadilan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Zero zero kan intinya kan Ya, zero kosong-kosong. zero. Ibu itu juga proses di pengadilan. Kalau melakukan proses pengadilan berarti kan HP-nya. HP-nya kan dilakukan penyitaan. Ibu itu membutuhkan juga HP. Iya. Proses itu kan sampai selesai baru dikembalikan kepada ibu itu. Jadi istilahnya akan merugikan semua pihak Semua sebenarnya. pihak. Sekarang kan zero zero. Ibu itu memaafkan. Kan begitu. HP-nya dikembalikan. HP dikembalikan. Mungkin ada beberapa persyaratan lain yang ibu minta, kemudian pelaku ini sendiri bisa dapat memenuhinya, kan begitu. Itulah yang kita. Itu sebagai fasilitator kita, apa sih kemauan daripada ibu? Saya pingin HP saya kembali. Saya pinginnya dia nggak berbuat lagi. Nah kita tuangkanlah di situ. Bukan kita mempengaruhi, kita fasilitator namanya memfasilitasi. Setelah menerima ini dari kejaksaan ini disodorkan sama yang bersangkutan. Akhirnya kita kumpulkan pada para pihak pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita kumpulkan ada tokoh agama, ada penyidik, ada keluarga dari pelaku. Keluarga pelaku sendiri mendengar gitu loh. Keluarga dari korban juga mendengar seperti apa. Kita supaya tidak ada rekayasa. Kemudian kita setujui untuk kita tuangkan dalam suatu nota kesepakatan bahwa gini, ini pun juga dalam waktu 14 hari kita harus ekspos sampai ke Jampido. Oh, Nah, jadi itu waktunya bukan prosesnya. Iya, bukan langsung pada saat itu kita hentikan. Bersabar dulu, dia pun juga proses. Berproses kita dalam waktu 14 hari kita sudah ekspos kepada Kejaksaan Tinggi, apabila sudah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi, ekspos lagi ke Jampido. Katanya silakan minum, Bang. Ya, haus juga. Kelihatan kering bibirnya sampean, Bang. Iya, kebanyakan pertanyaan. Iya. Enggak, kita santai aja, Bang. Iya. Santai. Jadi kalau ini Bang lah, kalaunya kayaknya lebih baik gitu Bang. Restoratif justice ini, apalagi dengan kondisi rutan kita kan. Rutan kita over capacity-nya 300%. Jadi seperti itu. Makanya restoratif justice tindak pidana umum itu adalah Perja nomor 15. Restoratif justice penyalahgunaan korban narkotika adalah pedoman 18. Tapi restoratif justice pengguna narkotika ini rehabilitasi, larinya rehabilitasi. Nah, makanya kita menggolkan supaya bersama-sama kita wujudkan. Kalaunya kasus pencurian, pengembalian kerugian. Kalau pencurian adalah bisa berdasarkan kesepakatan daripada korban sendiri. Maunya korban seperti apa? Bukan saja korban. Mungkin misalnya dalam perjanjian dia bahwa yang penting dia minta maaf. Cukup. Yang penting korban mengatakan misalnya seperti itu, kita tuangkan. Maunya korban, saya mau minta ganti rugi bahwa sekian kerugian saya. Misalnya nih perkara penganiayaan. Begitu kan penganiayaan. Kan itu ancamannya kan di bawah 5 tahun. Ya kan? Korban menerima maaf daripada pelaku. Saya katakan pelaku aja. Korban menerima dengan persyaratan dia harus memberikan ganti rugi adalah sekian karena untuk biaya pengobatan. Korban mau seperti itu, pelaku juga setuju, kita tuangkan. Oh. Ya, kemarin pernah kejadian Bang. Ada kasus di Rantau Baru itu penjual pentol kalau nggak salah dipukul dengan balok kayu. Ya. Itu Bang, restoratif justice cuma di tingkat dia, maksud ulun ini Bang, restoratif justice ini kan bisa di tingkat mana saja Bang. Nah, saya tidak begitu dengan kepolisian. Kan ada juga kepolisian juga ada juga RJ-nya mereka berdasarkan restoratif justice mereka seperti itu. Karena di tiap-tiap yang sepengetahuan saya di tiap masing-masing juga ada. Bahkan sampai persidangan bisa. Bisa, ada di Persi. Di Persi ada perlindungan anak yang pelakunya adalah anak. Kan di situ. Tapi ada kriteria lain lagi. Ada bisa dari tingkat penyidikan misalnya gagal, kemudian di
penuntutan juga gagal, akhirnya di pengadilan. Tapi kalau gini Bang, kalau di tengah jalan dia mau restoratif justice. Apa? Ketika misalnya jaksa sudah masuk persidangan semua, lalu dia mau restoratif justice misalnya, mau berdamai misalnya. Nah, Itu bisa itulah nggak, Bang? hal-hal yang meringankan kepada terdakwa. Oh, Karena jadi ini proses pengadilan kan begitu. Itulah waktu yang diberikan kepada kita pun juga jangka waktunya adalah 14 hari sejak kita terima penerimaan tersangka dan barang bukti. Takutnya kan gini Bang, restoratif justice ini jadi semacam dimainkan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Nah, ya. Ketika misalnya atau misalnya si korban lah, ketika marah misalnya enggak mau, kita enggak akan berdamai, ini bla bla bla. Tapi ketika marahnya sudah reda, sudah beberapa hari atau beberapa bulan misalnya, ya sudah kita saling memaafkan aja, kita mengusulkan restoratif justice. Nah, itu gimana Bang? Kira-kira kejaksaan meresponnya? Misalnya. Justru itu, makanya kita tidak sembarangan untuk menghentikan SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Tidak sembarangan, itu pun melalui beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapan yang sebagaimana saya sampaikan adalah ekspos ke Kejati, ekspos ke Kejaksaan Agung. Kemudian selama kita sebagai jaksa fasilitator, kita melihat daripada kondisi psikis yang bersangkutan, mungkin kita yang pasti adalah kita turun ke tempat pelaku, rumahnya pelaku seperti apa, korbannya seperti apa. Jaksa fasilitator saya yakin sekali dia akan mengetahui apakah ini ada suatu permainan atau tidak, apakah ini ada suatu rekayasa atau tidak. Oh, jadi saya pikir Bang adalah positif bahwa dalam hal ini pun juga pemulihan kembali kepada keadaan semula adalah kesepakatan antara pelaku, korban, tokoh masyarakat juga menyaksikan. Itulah untuk meminimalisir daripada tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat kita hadirkan untuk melihat sebagaimana proses perdamaian itu berlangsung. Kita kan bisa tahu nanti antara pihak A, antara pihak B. Ya kan? Ada tokoh masyarakat. Kan kita ngelihat, kita juga menyaksikan bagaimana sih, apa sih yang dikehendaki oleh korban? Apa sih yang dikehendaki oleh pelaku? Ini semua satu tempat. Satu tempat. Jadi tidak ada terpisah masing-masing. Kecuali kita adalah jaksa fasilitator, sebelumnya kita melakukan suatu upaya. Dalam hal ini kita datangin dulu, kita undang dulu korban, seperti apa maunya, kemudian kita undang daripada keluarga pelaku seperti apa. Kan begitu. Kemudian pas sudah ada secara lisan dia menyampaikan bahwa enggak apa-apa, kami ingin adalah adanya suatu perdamaian, Pak. Kita undanglah dalam suatu forum. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kasusnya pelimpahan dari kepolisian misalnya, Bang. Bisa nggak di restoratif justice? Nah, itu kan pelimpahan dari kepolisian. Tetap, Bang. Iya, itulah pelimpahan dari kepolisian. Kemarin itu kan 2 perkara tersebut kan dari kepolisian. Dilakukan penahanan. Juga kan seperti itu. Kan begitu. Nah, sejak disetujuinya restoratif di RJ-nya kita yang penghentian penuntutan disetujui, kita keluarkan. Jadi nggak melalui proses pengadilan. Stop lah. Tapi mendapatkan nilai keadilan itu, Bang. Nilai keadilan itulah. Dari hukum itu kan itu, Bang. Iya, ada nilai keadilan. Itulah makanya momentum seperti inilah maksud saya adalah yang perlu kita manfaatkan. Sebagaimana juga saya kaitkan dengan wadah Baper Baik. Wadah Baper Baik ini lagi sebelum proses penyidikan lagi, kita kompas lagi, kita potong lagi. Ini maksud saya, Bang. Perja nomor 15 adalah pada saat proses penyidikan. Limpah ke kejaksaan, ya kan, proses penyidikan. Wadah Baper Baik, misal, ini kita nggak mau juga. Misalkan ada orang berkelahi. Dengan adanya tempat wadah Baper Baik, itulah teman-teman fungsinya untuk teman-teman mensosialisasikan wadah Baper Baik untuk wadah tempat perbaikan tanpa melalui proses ke penyidikan. Nah, itu kita motong kompas. Jadi bisa nusuk Fadli lah di sini kan, nusuk Fadli. Lalu diproses lah di ini kan. Lalu ulun anak Baper Baik, ulun datang ke mana ini, Bang, kira-kira? Nah, intinya ada suatu tempat, istilahnya kan wadah Baper Baik. Wadah Baper Baik itu misalnya ada terjadi suatu pemukulan perkelahian di dalam suatu desa. Nah, andai kan ada di dalam suatu desa itu ada wadah Baper Baik kan enak. Tidak perlu langsung melakukan suatu proses di penyidikan, lapor polisi misalnya begitu. Nggak perlu lapor polisi. Itulah di tempat wadah Baper Baik itu. Di tempat wadah Baper Baik nanti ada suatu petugas di situ. Nanti petugas kita juga nanti akan hadir di situ untuk sebagai fasilitator. Apa sih? Kenapa sih kejadiannya? Ada apa sih? Ada apa sih kejadiannya? Kenapa juga kalian juga seperti ini?
Nah, apa sih maunya daripada kenapa jadi terjadi seperti ini? Apa sih maunya daripada korban? Apa sih dari pelaku ini? Udah, akhirnya kalau misalnya mencapai suatu kesepakatan kan nggak lagi proses ke penyidikan. Nah, itu motong kompas lagi, itu loh maksud saya. Maksud ulun Hmm, kalau ulun hmm. nih kemana lapornya bang? Apakah ke kejaksaan Tapin atau Bisa, gimana? bisa. Atau ada nomor yang bisa dihubungi Ada bang? nomor kontaknya, nanti juga tim kita nanti akan itu sudah sama dengan wadah Baper Baik di kecamatan. Itu nanti ada Hmm. suatu petugas. Kemarin juga kan ada pertemuan, ada suatu petugas nanti karena kita juga keterbatasan sumber daya manusia, tetap ada satu petugas nanti di tiap-tiap kecamatan, ada satu petugas nanti akan mengkonekkan kepada pihak kejaksaan, kemudian kejaksaan akan turun. Kan seperti itu. Seru juga bang. Seru. Artinya ada pembaruan lah soal Iya. penegakan hukum. Dan juga ada satu, intinya adalah saya minum dulu. Iya silakan bang, silakan. Makanya kemarin ada pembahasan kemarin ada pertemuan kita ngundang seluruh camat sekabupaten Tapin, ya ada 12 kecamatan. Nah, kemudian ada wacana dari kita atau ada gagasan ID dari kita. Nanti kita akan keluarkan kita ada pembentukan, ada penunjukan terhadap duta RJ. Itulah untuk duta RJ itu yang mana kepala desa menjadi duta RJ. Mereka lah yang akan mensosialisasikan karena pun juga mereka adalah tokoh masyarakat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Mereka akan sebagai mensosialisasikan mengenai janganlah kita seperti ini, janganlah kita berkelahian, kemudian inilah berbaik. Nah, itulah meminimalisir. Ini nanti mungkin akan kita tuangkan dalam suatu surat keputusan. Kemarin para camat se-Kabupaten Tapin alhamdulillah menyetujui daripada gagasan kita. Jadi terhadap nanti kepala desa itu sendiri rencananya nanti akan kita tunjuk sebagai duta RJ. Yang mana intinya kan orang banyak masyarakat nggak tahu mengenai apa sih Perja 15, apa sih restoratif justice. Kan begitu. Nah, itulah dengan kepala desa ini mensosialisasikan, itulah meminimal. Nah, kembali lagi saya katakan preventif. Itu upaya kita juga. Preventifnya kita nyasar di situ. Tapi itu sudah cakupannya lumayan luas bang. Iya. Artinya dengan hari ini kan kalau anggota kejaksaan paling berapa sih? Iya. Ya, Tapi justru itu kerjaan berat iya, itu bang. iya. Kita melihat dengan sumber daya manusia kita yang terbatas, ada beberapa cara tapi bukan kita berhenti. Intinya dengan sumber daya manusia kita yang terbatas kita tidak akan berhenti. Dari segi sosialisasi, dari segi kita membutuhkan itulah dengan adanya kelemahan kita, tapi dengan kelemahan kita menangkap suatu celah. Kan seperti itu. Adanya duta RJ, berarti kan adanya suatu duta RJ, adanya suatu perwakilan untuk mensosialisasikan. Adanya sebagai role model, adanya sebagai tokoh masyarakat, dia sebagai tokoh panutan, kepala desa sebagai tokoh. Intinya kan ada sebagai role model. Dia harus bisa berperan sebagai role model, sebagai orang yang bisa melakukan suatu sebagai panutan kita untuk dalam upaya perdamaian. Seperti itu. Oke bang. Ada lagi? Cukup mengagumkan bang. Luar biasa. Jadi seperti itu kawan-kawan. Obrolan singkat kita dengan Pak Kajari Tapin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga bang.